member-member yang sekarang nih dengan zaman Nadila? Pasti ada bedanya dong. Beda banget. Karena aku sebagai fans aja ngeliat ada perbedaan nih. Beda Tapi banget, kalau beda menurut banget. Nadila gimana? Sebagai senpai nih. Sebagai senpai, bahkan Member-member kayak sebenarnya culture idolnya juga sudah shifting. Anak remaja yang dicemplungin untuk kayak, udah nih, jadi artis gitu. Jadi kita kayak emang bener-bener banyak banget salahnya. Being a good idol itu is a hard journey gitu. Kayak itu bukan satu hal yang bisa lo definisikan idol yang bagus tuh gimana sih, kayak cantik kah, bisa dance kah, bisa nyanyi kah, kayak mungkin ya aku ngerasa mungkin fans-fans yang dulu tuh juga jadi kayak udah beda nih JKT. Itu dia. Ya, that's the price yang harus dibayar gitu menurut aku. Halo guys, selamat datang kembali di channel Robias Putra dan kali ini gue berkesempatan ngobrol sama Nadila. Ini masalahnya nggak ada penonton bayaran, jadi nggak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan dong belakang. Nah, gitu. Ya guys, kita hari ini ngobrol sama Nadila. Alhamdulillah ada kesempatan ngobrol lagi sama salah satu ex-member ya, yang rising nih nanti nih. Alhamdulillah, amin ya. Oke, Nadila sebenarnya tiba di Padang kapan sih? Tiba di Padang hari Sabtu tanggal 18 ya. Flight jam 7.40 weh. Detail sekali. Oke. Jadi dia ke Padang ini dalam rangka apa sebenarnya? Dalam rangka jadi salah satu guest star di acara Daikon Padang, Japan Matsuri Padang, dan juga anniversary dari fanbase Padang 48. Regional Padang ya, PDG 48. Ya, jadi Kak Nadila ini diundang sebagai guest star di acara anniversary-nya. Berarti nanti di acara perform ya? Perform dan bareng teman-teman 15 teman-teman lainnya. Enggak dong. Wah, kalau itu saya excited sekali. Oke, jadi selama di Padang nih, kemarin kan udah tiba nih. Udah ngapain aja sih di Padang? Udah kemana? Karena dilihat dari story-nya nih udah sibuk banget ya. Udah sibuk nih kayaknya nih. Kemana aja nih? Kemana? Banyak sih, karena diajak juga keliling-keliling sama panitianya, diajak ke Jembatan Situ Nurbaya, diajak ke Pantai Padang, terus juga kemarin sempet cobain makanan khas Padang, nasi Padang. Nasi Padang, oke. Talago Surya. Di Talago Surya, oke. Talago Surya, terus apalagi? makan, terus aku ke Pasaraya Padang. Oke. Terus makan kerang, pensi. Bukan kerang gitu, pensi. Ya. Pokoknya banyak banget dan karena aku emang request gitu loh, kayak kalau misalnya ajak aku makan makanan yang khas daerahnya aja, jangan yang kayak western gitu kan bosen nggak sih? Bosen banget. Bosen di mana-mana juga ada ya kan? Jadi kayak seneng banget sih bisa cobain makanan khas ini. Terus makan durian, oh my god, makan durian. Durian ketan? Durian ketan! Oh ya, itu dia. Lagi musim. Lagi musim? Di daerah lain musim nggak durian? Di Bogor sih musim, tapi nggak enak. Karena hujan dulu kan kalau di Bogor, jadi kayak rasanya kurang gitu. Tanahnya beda. Tanahnya beda ya. Tapi gimana di sini duriannya? Duriannya enak banget ya? Sih, bener-bener top lah gitu. Tapi kalau pakai ketan itu emang di Bogor nggak pakai ketan? Enggak, tapi ada? karena Mama Koro Sumatera, jadi emang aku juga diajarin untuk makan pakai ketan. Berarti Nadila ada Jambinya. Oh, Jambi, gitu, tetangga kita. Ya, tetangga semua rupanya ya. Tapi Nadila sebelumnya ada pernah ke Padang belum? Belum. Oh, jadi ini first time? Ini Sonichi. first time, Sonichi hari pertama ya. Sonichi di Padang. Sonichi ke Padang. Jadi aku emang pengen banget ke Padang, karena aku kan sering mudik ya ke Jambi. Nah, mudiknya justru ke Jambi ya? Mudiknya justru ke Jambi. Nah, waktu itu pernah ke Riau, udah pernah ke pulau gitu, yang masih masuk Riau. Berarti bukan di Pekanbarunya? Bukan di Pekanbarunya gitu. Terus ke Bangka Belitung pernah. Babel pernah? Babel. Jadi, ke Medan pernah, ke Palembang pernah, ke Lampung pernah, tapi ke Padang kok belum pernah gitu. Jadi seneng banget bisa diundang ke sini, jadi aku sekalian ngerasain lah ke Padang. Berarti mantap nih, PDG 48 ngundang Nadila sekaligus memenuhi wishlist ke Padang. Kan siang nanti ini kan belum perform. Selain perform ada apa lagi? Ada meet and greet juga, sama ada main games juga, ada two-shot juga. Nanti di gamesnya tuh spesial karena aku bawain merchandise aku. Saatnya saya jadi peserta. Saatnya sekarang saya jadi peserta. Iya gitu. Jadi main games ada juga, two-shot juga. Nah makanya guys, kalian kalau mau ikut-ikutan cara beginian guys, nah cari-cari infonya guys. Kadang soalnya gini, kapan lagi dapat two-shot Nadila guys? Kalian nunggu di event SBSD udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah jarang ya. Udah
meet and greet nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi kalau, ngomongin meet and greet, handshake dulu ada ya? Ada handshake dulu. Ada. Sorry guys, fans New Era tidak relate, tidak pernah ngerasain handshake ya. Bohong banget. Bener emang udah nggak ada handshake? Iya, maksudnya emang lo fans New Era? Kayaknya sih dia Yoshi-Yoshinya Gen 2 ya. Yupi. Oh iya, kan? Tuh kan, I know right? Kok bisa ketebak gitu guys? Emang sewota itu kan nih? Iya, ini vibe-nya aura-aura sepuh gitu. Aura-aura sepuh. Kacau. Biasanya kalau di Twitter gini, ampun bang, ampunku. gitu. Ampunku. Tapi gitu. aku fans Far dulu. Oh gitu. Iya, jadi nggak sempat ngerasain. Dulu nggak ada duit dulu buat buat ke pusat tuh nggak ada duit. Justru baru-baru sekarang ini baru ngerasain experience-nya ya. Makanya waktu zaman Nadila masih jadi member, belum sempat ngerasain handshake, meet and greet belum pernah. Oh iya. Zaman Nadila emang udah ada video call emang? Udah ada. Karena aku kan pas pandemi kan. Graduate tahun 2021 kan? 2021. Jadi video call itu kan 2020 adanya. Oke. Oh ya benar, zaman pandemi banget itu ya? Zaman pandemi banget, jadi udah ngerasain sih video call. Itu menggantikan handshake dan meet and greet pada waktu itu? Iya, karena sebulan sekali juga kan video call. Benar-benar. Itu kayak abis video call tuh kayak matanya gini gitu guys. Jadi kalau misalnya kadang nih kalau misalnya kayak mungkin banyak fans yang agak misalnya kayak agak seru nih gitu. Nggak, kadang kita bahkan kayak pusing karena 6 jam lihat layar bayangin. Bener Ya kan? sih. Jadi kayak kalau misalnya kalian kerja di kantor kan 8 jam juga pusing kan. Nah, kadang kita juga kayak aduh pusing banget ngelihat layar gitu loh. Bukan pusing ngeliat orang-orang yang datang. Iya, bukan. Karena kayak gitu. Soalnya kan ada nih kayak dua di belakang saya nih kan ada nih, biasanya mereka diem-diem doang gitu kan di PC gitu ya kan. Pasti ada fans-fans gitu kan kayak bingung dia mau ngomongin apa. Banyak. Beli doang tapi bingung mau ngomongin apa. Kadang sayang sih menurut aku. Kenapa tuh? Karena kayak ya udah misalnya lo cuma beli 2 tiket atau 3 tiket kan kayak berapa 120 detik or something. Yes. Jadi kayak sayang banget kalau lo nggak bisa ngungkapin apa yang lo pengen kasih ke Oshilo gitu. Karena kan video call juga nggak murah nggak sih? Mahal sekarang 120 per 50 detik. Tolong murahkan. Jadi kayak sayang sih sebenarnya. Tapi banyak juga, maksudnya member-member yang emang udah pintar gitu kan. Jadi kayak dia yang lebih aktif gitu. Tahu ya gelagat-gelagat, ini orang nih bingung nih. Kayak gimana Kak, lagi sibuk apa, ngapain gitu. Lagi skripsi, semangat skripsinya ya. Jadi gitu ternyata member tahu nih, berarti nih ya orang-orang yang dari wajah itu, ini ngeblank nih gitu ya kan, nggak tahu ngobrolin apa. Ya begitulah guys, ternyata member sudah sangat ahli ya membaca raut muka kita itu ya. Karena kita udah ngomongin JKT nih, gue ingat nih waktu masa-masa Nadila jadi member itu, ya penampilannya luar biasa lah. Tapi di sepanjang itu yang gue ingat itu terakhir Nadila perform bareng JKT waktu konser ini kan? Heaven. Lain sendiri soalnya. Iya, pakai kacamata. Itu dia. Sumpah, itu menurut aku ya waktu itu. Aku kan nonton di streaming ini. Oh gitu. Justru gara-gara konser itu loh, aku bener-bener kayak, wah balik JKT-an lagi lah gitu. Nah, waktu Gen 2 perform, mata tertuju ke Nadila soal karena lain sendiri pakai kacamata gitu. Iya, jadi ya aku terakhir lihat Nadila tuh di situ guys. Dan sebenarnya kalau aku sendiri udah cukup lama ngikutin Nadila. Memang nggak terlalu sering interaksi, tapi cukup sering ngikutin, ngeliat update-nya doang. Tapi buat Nadila sendiri nih, di sepanjang perjalanan di JKT, ada nggak sih momen-momen seru selama di JKT yang kayak susah gitu dilupain? Banyak banget sih kalau momen-momen seru ya. Karena kan aku 8 tahun juga di sana. Berarti dari tahun 2012 sampai 2021 awal kan, 8 tahunan. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang seru, hal-hal memorable yang emang nggak akan pernah bisa aku lupain gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya orang nanya nih, kayak banyak juga sih aku sering kayak dikomentarin gitu kayak, lo mah udah graduate lama tapi masih aja suka ngomongin JKT. Ya, itu tuh kayak masa muda aku gitu loh guys. Kayak lu bayangin, lu ngomongin hal seru semasa lu SMA atau semasa lu SMP, kayak ya itu part of my life gitu loh. Jadi kayak ya aku 8 tahun di sana dan itu bener-bener intens banget kan kegiatannya. Jadi emang beneran nggak bisa aku lupain dan ya udah aku pengen ceritain aja gimana serunya dan gimana kayak mungkin ada suka dukanya juga hal-hal yang aku laluin throughout my teenage years gitu loh. Jadi kayak ya banyak banget sih hal-hal seru. Mungkin yang paling nggak bisa aku lupain adalah pas aku menang Rhapsody itu sih. Asli. Rhapsody nomor 5 dan nomor 5. kayak ya udah aku menutup
masa JKT48 aku juga di sana gitu. Itu keren banget sih, sumpah. Karena aku ingat banget tuh video kampanyenya tentang apa? Pokoknya yang berhubungan tentang ini nggak sih, kayak mendobrak pintu kalau nggak salah. Iya kan? One more push. One more push. Iya. Wah, gue soalnya sering lihat dulu soalnya, cuman nggak ngikutin ini, nggak ikut vote dulu, nggak ada duit dulu. Gitu. Ya, tapi dia habis di episode nomor 1 ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf buat fans High tension nomor 1 nih ya. Udah habis di situ nih. Ya, jadi terakhir itu berarti itulah ya, di SSK kan udah berapa kali ikut ya, tapi Under Girls pas waktu yang single original bertepatan banget di original pertama nomor 5, pasti senang dong. seneng banget kayak ya udah, mungkin emang kan journey orang juga beda-beda ya. Di JKT48 mungkin aku dulunya waktu awal-awal ketinggalan sama teman-teman aku, tapi pada akhirnya ya kan aku kayak dulu sering jadi cadangan, sering kayak nggak pernah masuk single, atau bahkan aku tuh nggak pernah aku pernah beberapa kali nggak masuk setlist teater di generasi aku sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku emang sering ketinggalan sama teman aku, tapi maksudnya emang perjalanan aku mungkin bakal indah di akhir juga gitu. Dan memang nomor 5 itu kurang indah apa nomor 5 di lagu original yang lagunya sering dibawain sekarang di mana-mana gitu kan, orang-orang. Ya di antara sebanyak itu lagu JKT selain Aita Kata dan Heavy Rotation dan Fortune Cookies, Rhapsody kan yang menurut aku paling gampang diterima sama masyarakat Indo kan, karena ya kan bukan lagu translate soalnya ya. Jadi lebih cocok aja di telinga. Bener, kayak lu bisa denger lagu JKT di wedding ya Rhapsody doang gitu. Bener. Atau kayak di kafe-kafe ya cuma Rhapsody doang. Bener. Emang di wedding berarti sering menghadiri wedding nih? Iya, menghadiri doang. Ini ada udah di sini ya. udah Pak. Berarti Nadila masih ngikutin JKT yang sekarang? Kalau ngikutin sih masih ya, kayak update-update-nya. Cuman kalau misalnya yang kayak intunya banget kan biasanya kalian tuh berkeliaran di Twitter X ya. Di timeline, iya. Di timeline, jadi kayak aku tuh kadang udah nggak terlalu main banget gitu. Jadi kayak cuman update seru aja. Tapi ya tadi udah dikasih spill gosip-gosip terbaru. Itu tidak boleh guys disebarkan guys. Jadi masih tahu lah update-update-nya. Masih tahu ya, berarti misalnya generasi JKT terbaru sekarang yang 13 ya. Oh, berarti masih ngikutin guys. Iya, masih tahu lah orang-orangnya. Ada bahkan kemarin aku tuh DM sama Chelsea. Gen berapa tuh? Gen 12 ya? Chelsea Gen 11. Gen 11. Terus kayak waktu itu aku pernah perform baru-baru kayak bulan Oktober kemarin, aku perform di acara yang sama JKT48. Oh ya? Waktu di Sarinah. Jadi aku ketemu sama kayak Grisel, sama Gracie, masih ketemu gitu, terus kayak follow-followan. Mereka kenal sama Nadila? Kenal dong, harusnya senior. Habis itu gue kayak ikut ke backstage gitu, kayak ikut dong gitu, kayak ayo gitu. Masih aman lah ya, masih kenal-kenal gitu. Masih, karena staff-staffnya juga masih sama yang kayak yang dulu. Banyak. Siapa? Bang Jabib? Bang Jabib, ada Bang Teddy. Ya masih yang itu juga lah ya kalau JOT-nya ya. Menurut Nadila nih, menurut seorang Nadila nih, apa nih perbedaan member-member yang sekarang nih dengan zaman Nadila? Pasti ada bedanya dong. Beda banget. Karena aku sebagai fans aja ngeliat ada perbedaan nih. Tapi kalau menurut Nadila gimana? Sebagai senpai nih. Sebagai senpai, bahkan kayak sebenarnya culture idolnya juga sudah shifting. Dari gimana tuh? Dari segi kayak mindset, kalau misalnya dulu kayak member-member ini tuh dulu generasi aku dan mungkin yang dulu tuh kita banyaknya bukan background yang ngerti sama dunia entertainment gitu. Jadi bener-bener anak remaja yang dicemplungin untuk kayak udah nih jadi artis gitu. Jadi kita kayak emang bener-bener banyak banget salahnya, bener-bener kayak nggak bisa apa-apa karena juga mungkin nggak punya referensi kayak idol itu seperti apa, bahkan dikit banget kan yang ngerti tentang 48 gitu. Benar. Nah, sementara kalau misalnya yang sekarang ya mereka udah sedikit tahu lah dengan referensi idol dari Korea juga. Terus juga dengan kayak udah ngerti, terus 48-nya juga udah terkenal banget. Jadi kayak idol tuh kayak gini-gini. Jadi pas masuk tuh juga mungkin nggak terlalu culture shock gitu. Nah, kalau dulu tuh kan emang ya udah emang kayak nggak jelas aja, nggak tahu tiba-tiba udah masuk udah. We don't know what to do gitu, kayak being a good idol itu it's a hard journey gitu. Kayak itu bukan satu hal yang bisa lo definisikan idol yang bagus tuh gimana sih, kayak cantik kah, bisa dance kah, bisa nyanyi kah, kayak ya dulu Gen 2 kayak ada Della yang nggak bisa nari, ada Sakti yang nggak bisa nyanyi gitu, kayak
ada gue yang drama queen gitu kan. Jadi kayak kita bingung sih. Sementara kalau misalnya yang sekarang mungkin kayak udah lebih ngerti, dan karena menurut aku marketnya juga sekarang lebih luas, jadi kayak si culture idolnya tuh juga udah emang shifting gitu loh, bukan yang kayak ngikut ke Jepang banget yang idol anak sekolahan yang mengejar mimpi dan segala macam gitu. Kalau sekarang tuh ya you are an entertainer gitu menurut aku ya. Itu apa yang aku lihat gitu loh. Jadi mungkin dua-duanya sama-sama berat, cuman emang banyak hal yang berbeda gitu loh. Karena dulu mungkin kayak kita lebih fokus ke teater dan off air, dan gimana interaksi kita secara langsung untuk bisa dilihat sama fans. Dan sekarang mungkin fokusnya jadi banyak ke digital. Iya, benar. Kayak kesempatan dulu untuk bisa masuk TV, untuk bisa main film itu kayak one in a million chance gitu. Dan kalau sekarang mungkin jadi lebih terbuka kan, karena ya kesempatannya lebih luas, terus juga lebih dikenal masyarakat yang umum gitu, nggak cuman mungkin komunitas Jepang aja atau kayak penggiat idol aja. Jadi emang udah beda banget sih, dan ya nggak apa-apa, itu kan namanya evolving ya, kayak berkembang. Dan kayak mungkin ya aku ngerasa mungkin fans-fans yang dulu tuh juga jadi kayak udah beda nih JKT. Itu dia. Ya that's the price yang harus dibayar gitu menurut aku. Kayak itu adalah harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan popularitas sebesar ini. Kayak ya mungkin emang kita jadi, mungkin JKT48 jadi berbeda dari yang dulu, tapi ngelihat impactnya gimana gitu. Kayak bisa jadi emang role model buat anak-anak remaja sekarang. Ya menurut aku kayak ya keren banget sih gitu. Oke, itu pandangan Nadila tadi terhadap ya pokoknya tadi, kayak apapun bentuknya pasti ada pro kontra. Benar. Ada pro kontra, tapi menurut aku perkembangan apapun ya harus disupport gitu loh. Tapi menurut Nadila memang harus nggak JKT shifting kayak sekarang ini nih? Karena kalau dilihat dari dampaknya memang mungkin lebih luas ya, orang lebih banyak tahu JKT sekarang. Tapi menurut Nadila emang haruskah memang JKT shifting yang kayak Nadila bilang tadi tuh? Karena ya ada fans yang nggak senang juga. Iya, mungkin berkembang itu harus kan. Itu semua perusahaan ya emang harus berkembang dan ngerti marketnya diperluas lagi. Jadi harus didukung sama kesiapan juga di dalam internalnya sendiri gitu. Gimana mereka mensupport membernya. Karena kan mungkin sekarang pressure-nya bakal lebih gede nih. Anak-anak remaja terutama ngomongin misalnya mental health, gimana mereka menghadapi caci makian secara langsung atau secara digital, atau mungkin pelecehan seksual yang dilakukan di internet dan segala macam. Itu juga mungkin yang emang harus benar-benar diperhatikan, karena kan ya lo makin terkenal makin banyak hal-hal negatif juga gitu. Jadi kayak ya mungkin emang harus berkembang itu pasti, tapi internalnya juga harus berkembang terus juga untuk bisa ngedukung itu semua dan melindungi member-membernya terutama. Karena ya baik lagi, ini juga concern aku banget sih untuk masalah underage itu kayak gimana gitu. Jadi menurut aku sekarang udah bagus, tinggal diperbagus lagi kali ya untuk bisa melindungi para member-membernya terutama yang underage itu. Ya, berarti sebenarnya udah oke, cuman kalau bisa ditingkatkan lagi nih. Ditingkatkan lagi nih sama ya tahu lah, yang siapa yang harus meningkatkan ya kan. Dan berarti kan, tapi kita sebagai fans juga ya harusnya lebih teredukasi lagi lah. Udah tahu, udah banyak nih orang sekarang yang baik dari member, baik dari ex-member juga udah menyuarakan ini. Ya kalau bisa dari fans-fansnya juga kurang-kurangi lah ya kan, yang gitu-gitu komentar-komentar yang mungkin dapat menyakitkan hati member gitu ya kan. Karena mengkritik itu emang perlu dan harus ya. Cuman kan kita bisa tahu nih yang mana yang bisa menyakiti dan mana yang bisa menyinggung dan mana yang keluar dari konteks. Benar. Ada yang memang pure hate, ada yang memang untuk membangun. Iya, ada yang memang gue benci lo aja gitu. Iya, memang pengen nubir aja udah gitu ya kan. Nah, by the way nih Nadila nih, ke depannya nih, apalagi nih yang pengen Nadila buat nih? Kan setelah dari keluar JKT, langsung ngerilis single tuh. Udah yang keberapa sih single sekarang? Sekarang udah kelima kali Mas. Oh, udah kelima ya? Udah kelima, oke. Apa tuh judulnya tuh? Judulnya Terakhir Memeluk Luka. Jadi rencananya insya Allah mudah-mudahan lancar. Tahun ini tuh aku pengen banget bisa ngeluarin album gitu. Dan maksudnya aku selain kerja jadi musisi kan aku juga ada kerja ngantor, terus juga ada kerja di dunia kreatif. Jadi semoga
bisa terus berkembang ya sebagai seorang manusia, dan semoga bisa terus keep in touch dan ketemu sama teman-teman fans JKT48 juga. Berarti nanti memeluk luka dibawain nggak, Din? Rahasia. Oh, rahasia. Bahkan nggak boleh dikasih tahu sekarang, guys. Ya udah. Kalian dengerin lagu-lagunya Nadila juga, guys. Kalau aku soalnya yang aku dengerin itu yang paling pertama banget tuh. Soalnya abis keluar JKT kan langsung ngerilis waktu itu kan. Waktu singkat banget, guys. Gue ingat banget itu. Baru keluar tiba-tiba udah keluar single aja nih. Berarti bikinnya ada sebelum keluar udah bikin tuh kan. Ya gue dengerin sih waktu itu. Yang Reminis ya? Iya benar, Reminis. Ya. Kalian juga dengerin, guys, lagu-lagunya Nadila. Oke, selain itu apa lagi nih next buat Nadila ke depannya selain album? Ada lagi nggak? Banyak sih, misalnya apa yang aku lakuin, ada banyak hal yang belum bisa aku spill juga ya. Jadi tungguin aja update-nya, follow aja sosmed aku supaya bisa tahu update-update-nya. Nah, ini berarti sosmednya yang mana aja tuh sosmednya tuh? Sosmed X, sosmed Instagram kah? Iya, X, Instagram, ada TikTok juga, cari aja Nadila Wantari. Oke, ini editor tolong dimunculin di sini ya. Kita suruh editnya di sini. Biar repot. Biar repot, nggak apa-apa. Terakhir banget nih, pesan Nadila nih buat ini deh, buat adik-adik yang masih berkarir di JKT. Pesannya nih sebagai senpai, apa nih? Pesannya sebagai senpai adalah fokus untuk bisa menggali potensi kamu. Karena mungkin kemarin menurut aku Sosenkyo itu adalah salah satu hal yang 48 banget gitu. Betul. Dan itu kan juga mungkin menampar member-member juga untuk kayak, oh serius nih kita emang beneran harus bersaing loh sesama lain, gak cuman kayak lo off air atau on air doang gitu. Tapi ada hal yang emang harus gue lakuin untuk bisa berkembang dan nunjukin potensi gue. Jadi menurut aku bisa banget fokus ke hal-hal yang kamu suka, bisa fokus sama hal-hal yang kamu hobiin tuh seperti apa. Banyak banget kan sekarang platformnya juga udah bisa live streaming dan segala macam. Jadi semangat terus dan selalu inget kalau jalan dan waktu orang tuh beda-beda gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang belum waktu kamu, tapi kalau misalnya kamu nunjukin keunikan diri kamu, pasti bakalan terlihat kok sama orang-orang yang suka sama kamu gitu. Paham, singkat saja. Oke, kalau gitu Nadila, thank you so much sudah Terima mau kasih, ngobrol-ngobrol Robi. ya. Kita mau perform, guys. Nadila mau tusuk juga, mau meet and greet juga. Jadi thank you so much sudah mau mampir ngobrol-ngobrol bareng aku di sini. Kita ketemu lagi ya next, mana tahu ada jadwal. Di Bali ya, langsung ya. Udah dikode tolong, Let's go, udah dikode guys. ya. Itu udah ngerti kan kalau dia udah ngomong Bali, refernya kemana, guys ya. Jadi langsung aja Koko Lion Parcel Bali, tolong diundang Nadilanya. Enggak, kita nggak usah undang, kita datang aja, kita datang main aja. aja, Oh, kita gitu. dipaketin aja sih. Tuh, udah ya. Ya udah, guys, thank you so much semuanya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. See you next time, guys. Bye bye. Dadah.